سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya nikmat yang paling Allah anugerahkan kepada kita semua, salah satunya yaitu nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini tidak pernah kikir, yang selalu berzikir, yang rela bermandikan darah, berhujan-hujan anak panah, dan bersayat-sayatan pedang, hanya demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas materi yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini apabila bermanfaat, dan bagi baru yang menemukan channel ini, mohon dukung dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua, agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Barang siapa yang membantu saudaranya, walaupun itu suatu hal yang kecil, apalagi tentang kebaikan, insya Allah atas izin Allah akan menjadi ladang amal jariah semasa hidupnya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mempersingkat waktu, simak pembahasan di video ini sampai selesai. Sesungguhnya senantiasa seorang hamba berusaha untuk memuji Allah yang telah banyak memberikan hak kepadanya kenikmatan. Memberikan kepadanya kenikmatan itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seorang hamba selalu mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu adalah berupa hidayah,
Kebaikan itu berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan akan adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Hakim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Idza aradallahu bi abadin khairas ta'malahu kila wa masta'malahu qala yuftahu lahu amalun solihun baina yadai mautihi hatta yardo anhu man haulahu." Yang artinya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal di sini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan dia beramal soleh di akhir hayatnya sehingga menjadi ridho kepadanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Ini tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika ia sebelum meninggal ia dijadikan beramal soleh oleh Allah. Ia bertaubat. Mungkin Anda lihat ada orang yang selama hidupnya ia gemar berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin Anda lihat seseorang selama hidupnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian subhanallah, tiba-tiba ia bertaubat kepada Allah, tiba-tiba ia beramal soleh. Subhanallah. Wahai saudaraku, ini menunjukkan bahwasannya ia diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita, saudaraku. Dari sini sudah jelas bahwasannya bukti tanda cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya, Allah memberikan dia kebaikan, sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita. Subhanallah. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Idza aradallahu bi abdihi khairan ajjalalahul uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, disegerakanlah hukuman baginya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, Allah akan biarkan dengan dosa-dosanya sampai Allah membalasnya secara sempurna kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku, perlu kita perhatikan, perlu kita cerna baik-baik dalam hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan sanksi ia di dunia. Apabila kita mendapati diri kita diberikan oleh Allah rasa sakit,
diberikan oleh Allah musibah yang menimpa kepada diri kita, maka ketahuilah saudaraku, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu bukti cinta dan sayang pedulinya Allah kepada hambanya. Apabila kita ternyata diberikan oleh Allah musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu berupa ujian, entah sesuatu yang menyebabkan kita bersedih pada Allah, pujilah Allah, pujilah Allah, ingatlah Allah saudaraku, karena itulah tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita, sehingga diri kita kembali lagi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudaraku, seorang hamba ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan dan ujian, dia akan berusaha sekuat tenaga menyadari bahwasannya ini hakikatnya kebaikan pada diri. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Idza mata waladul abdi qalallahu li malaikatih qabattum walada abdi fayakuluna na'am fayakulu qabattum samarata fuadihi fayakuluna na'am fayakulu madza qala abdi fayakuluna hamidaka wastarja'a fayakulullahu ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, yang artinya apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga, beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, atau bisa disebut juga dengan namanya rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dihasankan oleh Al-Albani. Kenapa disebut rumah pujian? Karena ia diberikan ujian yang berat. Anak yang sangat ia sayangi ternyata diambil oleh Allah. Tapi ia memuji Allah karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan untuk dirinya sendiri. Dari sini sudah jelas kenapa alasannya Allah itu memberikan rumah pujian di surga terhadap hamba ini. Karena hamba ini semasa hidupnya diberikan oleh Allah ujian yang berat, diberikan oleh Allah cobaan yang berat. Anak yang sangat ia sayangi oleh Allah, yang mana anak ini tadi diberikan oleh ujian yang berat, diberikan cobaan yang berat, Allah mengambilnya. Tapi Allah mengambil hamba tersebut, hamba ini tetap memuji Allah gitu nah. Walaupun dia dalam keadaan sedang diuji yang seberat-berat mungkin oleh Allah. Karena ia tahu, ya hamba ini tadi tahu
Ujian yang diberikan oleh Allah ini adalah hakikat kebaikan untuk dirinya, sehingga dia tetap mengingat Allah alias tidak melupakan sang penciptanya. Subhanallah. Oleh karena itu, dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Man yurida Allahu bihi khairan yusib minhu," yang artinya barang siapa dikehendaki Allah akan kebaikan, maka dia akan mengujinya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahi saudaraku, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah berfirman, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Siapa saja yang mengucapkan saya beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang mana seorang hamba ini tidak akan pernah dilepas dari yang namanya ujian, apalagi cobaan. Saudaraku, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu wa 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksaan dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, ya Tuhan kami. Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Oleh karena itu, saudaraku, ini merupakan hiburan bagi seorang mukmin dan mukminah. Ketika ia diberikan musibah dan cobaan, itu adalah hakikatnya bukti cinta dan sayang Allah kepada hambanya. Maka itulah Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Kemudian
Di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, man yurid Allahu bihi khairan yufaqihu fid dini, yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan fakihkan ia di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu kita renungkan, perlu kita bayangkan dari hadis ini. Subhanallah, sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dijadikan hamba ini ia fakih dalam agama. Ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak menginginkan untuk menjadi fakih di dalam agamanya. Makanya saudaraku, subhanallah, betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah, untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba untuk berusaha terus-menerus menambah keilmuannya, itu merupakan tanda kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana si hamba ini dijadikan fakih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya fakih di sini ialah dijadikan hamba ini tadi paham ilmu agama, diarahkan untuk lebih memperdalami ilmu agama. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlepas dari itu saja, akan tetapi di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan kepada dia kesabaran. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, yang artinya tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang hamba ketika diberikan oleh Allah kesabaran, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Wallahi, kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan seseorang. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan, sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala. Berarti iman pun begitu juga tidak akan hidup apabila iman itu tadi tidak dilandasi oleh kesabaran. Anda untuk beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah butuh kepada yang namanya kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kesabaran. Karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah, kita butuh kepada yang namanya kesabaran. Oleh karena itu, orang yang diberikan kesabaran berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas.
sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 10. Masya Allah saudaraku, inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan saudaraku, karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difaqihkan dalam agamanya, ketika dia diberikan kekuatan untuk beramal soleh, lalu ia pun wafat dalam keadaan memiliki kebaikan. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan perkara seperti ini? Sungguh ini cita-cita yang agung. Barangkali ini yang perlu kita renungkan. Jadi kesimpulannya dari yang saya sampaikan di video kali ini, udah jelas bahwasannya bukti Allah cinta dan sayang kepada hambanya, hamba tersebut tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, cobaan, dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diberikan ujian, cobaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita renungkan baik-baik, perlu kita ingat baik-baik, perlu kita tanam di dalam hati kita baik-baik, bahwasannya itulah bukti cinta dan sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya senantiasa selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Barangkali apabila ada yang kurang dari kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, syukron ala ihtimamikum, fastabikul khairat, ihdinas siratal mustaqim, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang